Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu permasalahan yang mungkin sebagian orang belum memahami apa sih sebenarnya itu. Jadi kita akan membahas mengenai tawasul. Apa itu tawasul? Tawasulan. Tawasulan berakar kata dari tawasala ya tawasalu tawasulan. Atau bisa jadi kita ambil dari kata wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Surah Al-Maidah ayat 35. Jadi wasilah ini sebagaimana yang kita jelaskan tadi, dalilnya jelas, wabtaghu ilaihil wasilah, yaitu perantara, ya. Kita berdoa kepada Allah, ya, meminta kemanfaatan atau meminta dihilangkan kemudorotan kepada Allah dengan membawa nama para nabi, atau dengan membawa nama orang soleh, atau dengan membawa nama amal perbuatan yang telah kita kerjakan. Ini namanya tawasul. Jadi yang kita minta adalah Allah, bukan orang yang kita gunakan untuk bertawasul. Seperti itu. Nah, ini yang perlu kita perjelas. Karena kita harus sepakat yang memberikan manfaat hakikatnya hanya Allah, yang memberikan mudarat hakikatnya hanya Allah. Kok kita berkeyakinan Nabi dapat memberikan manfaat tanpa dikehendaki oleh Allah, memberikan manfaat dengan sendirinya tanpa Allah kehendaki, ya kita syirik. Apalagi dengan selain Nabi, bukan apalagi dengan selain Nabi, apapun itu, baik Nabi ataupun selain Nabi, apalagi benda ataupun benda. Kita berkeyakinan benda itu atau sesuatu ini dapat memberikan manfaat selain tanpa diizinkan oleh Allah, tanpa dikehendaki oleh Allah, dia dapat memberikan manfaat dengan sendirinya, maka dia masuk di dalam kesyirikan. Ya kufur dia, syirik dia. Nah, oleh sebab itu tawasul ini yaitu mengharapkan datangnya kemanfaatan atau mengharapkan hilangnya kemudorotan, mengharap kepada Allah dengan membawa atau menyebut nama orang-orang yang dicintai oleh Allah atau menyebut sesuatu yang dicintai oleh Allah. Maka dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Jadi yang dijadikan sebab untuk mendatangkan pertolongan Allah adalah sifat sabar dan amalan salat. Maknanya kita meminta kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, bertawasul, ya, dengan sifat kesabaran kita dan amalan sholat kita. Itulah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi sudah jelas sih aslinya tawasul ini. Cuman yang sering disalahfahami oleh sebagian kawan-kawan kita, mungkin karena mereka hanya melihat dari luar, tidak ikut kajian ke dalamnya atau tidak tabayun langsung dengan ulamanya, sehingga memahami bahwasannya tawasul itu minta sama makhluk, ya. Ketika dikubur misalnya tawasul minta sama kuburan. Nah, ini yang keliru. Kita minta kepada Allah dengan membawa nama orang soleh itu. Dalilnya mana? Misalnya tawasul dengan Nabi. Ketika musim kemarau, para sahabat istisqa berdoa, Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasqina. Ya Allah, kami bertawasul kepadamu dengan menggunakan nama nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka turunkanlah hujan. Cucurkanlah hujan. Fasqina, baru berdoa membawa nama Rasulullah untuk meminta hujan kepada Allah. Maka mereka pun diturunkan hujan oleh Allah. Ini tawasul dengan Nabi. Itu kan Nabi misalnya. Itu kan Nabi. Kalau selain Nabi kan nggak boleh misalnya.
Nggak boleh. Itu kan Nabi, sekarang sudah tidak ada Nabi ataupun ke Madinah jauh. Jadi nggak boleh orang tawasul dengan kuburan wali, dengan para habaib, nggak boleh. Nah, kalau kita jawab, itu dalil pertama. Lihat lagi dong dalil yang kedua. Mereka bertawasul, Allahumma inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyika. Nah, kami bertawasul dengan paman nabimu, yaitu Sayyidina Abbas. Faskina, maka kami minta hujan. Nah, tadi tawasul kepada Rasulullah, sekarang tawasul kepada selain Rasulullah. Maknanya boleh kita bertawasul terhadap Nabi dengan nama Nabi, bertawasul dengan selain Rasulullah, yaitu orang soleh. Seperti itu. Nah, gambaran kita bertawasul gini. Gambarannya ini biar untuk memudahkan kefahaman bagi orang yang agak rendah EQ-nya. Saya ingin mencari pekerjaan. Ya, saya ingin mencari pekerjaan. Kemudian saya mendatangi seorang bos. Pak bos, saya ingin pekerjaan. Saya minta pekerjaan. Nah, kemudian ada adik saya punya adik. Dia datang. Nah, kebetulan adik saya ini punya kenalan terhadap seseorang, ya, terhadap seseorang yang mana orang itu bersahabat baik atau bahkan punya jasa terhadap bos tadi yang tempat kita melamar kerja. Maka adik saya bilang, Pak bos, saya ini, sahabatnya atau keponakannya atau kenalannya atau keluarganya Fulan bin Fulan, yang mana mantan atau yang pernah jadi tangan kanan Anda. Saya sekarang minta pekerjaan. Saya datang ya tanpa membawa nama siapapun, dengan adik saya yang datang dengan membawa nama orang yang dikenal oleh bos tadi, maka sikap dari bos tadi, sikap penerimaan terhadap kita berdua pun berbeda. Mungkin kalau saya ya diuji dulu lah, dites dulu bagaimana kemampuannya. Nah, kalau ada kesalahan mungkin langsung tidak dibolehkan kerja. Tapi kalau adik saya, oh kamu saudaranya ya, oh kamu kenalannya ya, oh kamu kerabatnya ya. Mungkin langsung agak ada perbincangan yang akrab. Kemudian ya bisa jadi mungkin dites atau bahkan tanpa tes langsung ikut ya. Karena apa? Karena dia kenal dengan kenalan adik saya tadi. Nah, begitulah kita ini berdoa kepada Allah bila kita hanya ya Allah ya Allah ya Allah mengandalkan diri kita yang banyak keliru, banyak salah, banyak dosa, dengan menggandeng nama orang-orang yang Allah cintai, maka penerimaannya pun beda. Ya Allah, saya ini umatnya Rasulullah. Ya Allah, dengan berkah nabimu ya Allah, dengan berkah wali-walimu ya Allah. Nah, kami bertawasul kepadamu dengan orang-orang soleh ini ya Allah. Kami minta ini, kami minta ini. Nah, maka penerimaannya pun berbeda. Seperti itu. Jadi tawasul itu tetap minta kepada Allah dengan membawa nama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi clear untuk tawasul ini sudah jelas sekali, masyru'un disyariatkan, mubah hukumnya dan dipraktekkan oleh para sahabat, tidak ada yang menentang. Maka kalau ada orang yang menentang praktek tawasul ini, suruh ngaji lagi, kurang jauh ngopinya, kurang banyak gurunya. Kurang lebihnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.